Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dengan NIM 20203862202055. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan dengan ini ujian akhir semester. Nah, di sini saya berasal dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dibebankan kepada orang pribadi atau badan wajib pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Adapun jenis-jenis pajak penghasilan ialah yang pertama, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 29. Adapun subjek pajak penghasilan, yang pertama ialah pajak penghasilan orang pribadi, yang kedua pajak penghasilan warisan yang belum terbagi, yang ketiga pajak penghasilan badan, yang keempat pajak penghasilan badan usaha tetap atau BUT. Nah, selanjutnya ialah pajak pertambahan nilai atau biasa disebut PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang dalam menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun objek pajak pertambahan nilai ialah pajak pertambahan nilai objek ialah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP dalam daerah atau pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua ialah impor barang kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat ialah pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir ialah ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya ialah pajak daerah. Nah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan pengembalian atau imbalan secara langsung. Nah, pajak daerah ini mempunyai ciri-ciri. Di antaranya ialah berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua ialah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat ialah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksa kepada subjek pajaknya. Nah, jenis-jenis pajak daerah. Pajak daerah atau kabupaten dan kota. Yang dikenakan pajak daerah di kabupaten atau kota ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan. Nah, adapun pajak daerah di provinsi diantaranya ialah pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang kedua ialah pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga ialah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang terakhir ialah pajak rokok. Nah, sumber pendapatan negara mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, di sini ada 5. Yang pertama ialah pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak pertambahan nilai barang mewah, yang keempat pajak bumi dan bangunan, yang kelima pajak perdagangan internasional. Selanjutnya ialah sumber pendapatan negara hibah. Nah, sumber pendapatan negara di sini dalam undang-undang penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa atau surat berharga diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu buat mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima pemerintah dimasukkan dalam APBN. Nah, sumber pendapatan negara di sini, pendapatan negara dari sektor non pajak. Nah, pendapatan negara dari negara sektor non pajak yaitu adalah keuntungan BUMN, pendapatan sewa aset negara, harta tanpa ahli waris, pendapatan dari denda hasil sitaan negara. Nah, pajak di sini ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, pajak subjektif ialah pajak yang memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Pajak subjektif ini dasarnya fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari wajib pajak subjektif sesuai ketentuan undang-undang, kemudian menetapkan objek untuk pajaknya. Untuk pajak subjektif ini biasanya jumlah pajak yang terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajak subjek yang bersangkutan. Selanjutnya ialah pajak objektif. Pajak objektif ini adalah pajak yang memperhatikan atau berfokus pada objek pajaknya. Pada dasarnya, pajak objektif ini fokus pengenaan dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak, dan kemudian ditetapkan untuk subjeknya, tetapi tidak mempersoalkan apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, di sini ada pajak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang pungutannya dibebankan oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Biasanya dibayar secara berkala teratur dalam 1 tahun. Selanjutnya ialah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain dan biasanya pembayaran dilakukan per peristiwa dan tidak secara berkala. Biasanya terjadi dalam transaksi jual beli. Pajak UMKM atau biasa disebut usaha mikro kecil menengah. Nah, berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dipromosikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Nah, di sini usaha mikro dengan jumlah
omset 300 juta per tahun. Usaha kecil dengan omset antara 300 juta rupiah sampai 2,5 miliar per tahun. Usaha menengah dengan omset antara 2,5 miliar rupiah sampai 50 miliar rupiah per tahunnya. Besaran pajak dengan omset maksimal 4,8 miliar adalah 0,5%. Besaran pajak dengan omset di atas 4,8 miliar rupiah adalah 1%. Baik, terima kasih. Itulah beberapa materi yang tadi saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.